Gereja Servatius. Gereja yang terletak di Jawa Barat, Bekasi, tepatnya di Kampung Sawah. Gereja ini telah berdiri sejak tahun 1896 dan mempunyai beberapa tradisi yang membuatnya menjadi unik dari gereja-gereja pada umumnya. Apa saja tradisi-tradisi yang dilakukan dalam gereja Servatius? Bagaimana mereka menjalankan tradisi-tradisi tersebut? Dan apa tujuan mereka menjalankan tradisi-tradisi itu? Kita akan membahasnya dalam video dokumenter ini. Perubahan nama ya dari Antonius Padua menjadi Santo Servatius. Perubahan itu karena kepemimpinan Antonius Padua itu di bawah kepemimpinannya Ordo Fransiskan. Dulu dari Fransiskan, kemudian berubah kepemimpinannya di bawah Serikat Yesus. Nah, pada saat kepemimpinan di Kampung Sawah di bawah Serikat Yesus, kepingin bahwa gereja ini sudah terlanjur bertahan 100 tahun, tetapi mengambil nama yang secara totalitas itu adalah nama gereja atau nama pelindung yang asalnya dari Eropa. Sementara bahwa kemudian ada nama Santo Servatius, itu orang Asia. Dia lahir di Armenia, tetapi dia bisa mewarta sampai ke Eropa. Mengapa kita orang Asia tidak memakai nama pelindung santo dari kita sendiri yang wilayahnya Asia? Kenapa mesti ngambil yang ke Eropa? Nah, Marius itu mengambil nama Bapak Mario yang sudah menjadi pastor. Pada saat itu sekitaran tahun 70-an itu masyarakat sini memang masih mengalami ekonomi yang sangat lemah. Nah, Bapak Mario itu benar-benar melihat kondisi masyarakat yang ada di Kampung Sawah dan dia punya inisiatif untuk bisa membantu masyarakat di Kampung Sawah. Salah satu inisiatifnya adalah dia membantu orang-orang yang membutuhkan untuk proses pemakaman. Sampai sekarang itu masih ada, cuma sudah berubah menjadi konsentrasinya ke jamaah Katolik. Mengapa? Karena sekarang yang Muslim atau yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha secara ekonomi sudah bisa juga mereka melakukan secara mandiri. Maka karena semua sudah punya kemandirian masing-masing, kami juga berdiri sendiri, kami juga mandiri, maka kami memperhatikan hanya jamaah Katolik itu harus memberi iuran satu kepala itu, kalau saya tidak salah itu hanya Rp3.000. Jadi satu kepala per bulan itu Rp3.000. Nanti jamaah yang meninggal akan mendapatkan semua perlengkapan kematian, termasuk peti, termasuk ambulan, termasuk proses penguburan, dan plus termasuk tempatnya. Nah, di dalam perkembangannya lagi, kemudian Marius melihat bahwa manusia itu kan semakin banyak, warga Indonesia semakin banyak, tanah yang dipakai untuk pemakaman kan makin sedikit. Maka seksi Marius itu membuat satu kebijakan baru bahwa jamaah yang sudah meninggal 10 tahun lebih itu diangkat kembali ke angkanya, kemudian masukkan ke dalam kotak-kotak yang disebut dengan istilah kolumbarium. Selain Marius, kita punya yang namanya Asak. Asak itu adalah ayo sekolah, ayo kuliah. Satu. Kemudian di samping itu kita punya pelayanan yang namanya pelayanan PSE. PSE itu adalah pelayanan sosial ekonomi. Yang ketiga, kita punya pelayanan yang namanya adalah kesehatan. Ada satu lagi namanya pelayanan PPJ. Jadi ada satu tim yang memang punya konsentrasi untuk memandikan jenazah. Kemudian ada ASAK, ayo sekolah dan ayo kuliah, itu mulai dari level SD sampai mereka
kuliah. Dananya dari mana? Dananya itu diambil dari konsentrasi kita kan punya yang namanya kolektor. Dia diambillah kira-kira 25%, dananya bisa dipakai ASAK, bisa dipakai PSE, bisa dipakai kesehatan. Kalau yang BPJ itu urusannya tadi di Marius. Nah, bagaimana mencoba untuk memberikan pendidikan semaksimal mungkin bagi orang-orang Katolik yang ada di Kampung Sawah untuk bisa punya kemampuan berpikir, punya pendidikan yang lebih prima bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang sangat membutuhkan secara ekonomi. Bantuan per kepala itu kira-kira ada 250.000 per bulan. Nah, yang ambil bagian di ASAK itu sampai sekarang yang bisa dibantu lebih kurang antara 96 sampai 100 anak. Kemudian yang kedua ada yang namanya PSE, pengembangan sosial ekonomi. Itu juga memberi bantuan kepada mereka yang lansia terutama. Yang lansia itu ada bantuan yang namanya bantuan pangan. Mereka diberi bantuan pangan setiap bulan yang bentuknya berupa beras, minyak, atau gula, atau susu, atau teh. Itu bagi mereka yang benar-benar posisinya adalah lansia. Bahkan yang namanya ekonomi mikro. Nah, sekarang ada pelayanan lagi yang namanya wirausaha. Wirus itu wirausaha. Bagaimana orang-orang yang punya kapasitas wirausaha untuk hadir di sini, membantu mereka itu diberikan pelayanan semua. Yang paling penting adalah bagaimana memperhatikan sosial ekonomi jamaah yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Yang berikutnya ada lagi layanan kesehatan. Layanan kesehatan memang memberikan totalitas bagi jamaah yang ada di sini itu untuk ambil bagian di dalam memberikan layanan kesehatan. Tetapi layanan kesehatan itu tidak hanya berkonsentrasi pada jamaah Katolik. Layanan kesehatan itu diberikan pada semua orang yang mau datang ke sini untuk memeriksakan kesehatan. Ada Betawi kota sama ada Betawi ora. Penyebarannya kalau kita bilang Betawi kota ya totalitas mereka yang ada benar-benar di pusat Jakarta. Kalau Betawi kota kan seringkali dengan kalimat yang paling gampang gitu. Dan mereka yang pakai bahasa atau kalimat A lebih banyak diganti ke E. Betawi ora itu adalah Betawi yang penyebarannya benar-benar ada di sekitaran luar pusat sentral Jakarta. Betawi itu sebetulnya adalah lebih banyak kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya yang diambil dari berbagai macam serapan bahasa daerah. Mengapa bahasa-bahasa serapan itu banyak? Karena kita tahu bahwa dulu adalah kota Jakarta itu adalah kota yang memang isinya adalah para pendatang. Nah, kemudian sejak ada serangan Mataram, maka kemudian menjadi menyebar semuanya dan larilah ke pinggir-pinggir. Maka yang sekarang di Kampung Sawah itu menjadi bahasa Betawi ora karena bahasa Betawinya beda dengan yang sentralitis Jakarta. Mereka pakai E, kita enggak. Di acara sedekah bumi itu adalah kami menghadirkan teman-teman Islam untuk hadir di acara itu dalam rangka mereka ngadu dodol Idul Adha, ya kan? Bagaimana kami orang Katolik bisa ambil bagian untuk memberi sesuatu di dalam rangka perayaan Idul Adha itu? Kami itu memberikan bantuan 1 ekor kambing ke pesantren yang memang notabene-nya ada di wilayah Kampung Sawah. Tiap tahun kami pasti akan ada yang namanya bilangnya itu ngeriung bareng. Kita ngumpul sama-sama, kita ngobrol bareng, kita sih menanggapi isu politik. Jangan sampai gara-gara ada isu politik kemudian orang datang ke sini menjual agama, akhirnya menjadi merusak kita yang sudah bertahun-tahun dijaga. Jangan sampai bahwa urusan pribadi, urusan komunitas itu akhirnya bisa menyebar ke tatanan yang sudah kita bangun lama. Baritan
untuk duduk bareng, bicara soal tradisi, bicara soal kebersamaan. Kata kuncinya kerukunan, kata kuncinya kebersamaan adalah komunikasi. Kalau saya sih selalu berpesan bahwa tradisi leluhur itu punya nilai kearifan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi generasi muda, saya selalu berharap bahwa mereka mampu merawatnya. Master your mind and design your destiny. Aturlah mindset berpikirmu dan satu kalimat, ubahlah takdir.